guys, kita mau RUPSBC nih. Lokasinya di kantor Cepin, Charon Pokpan. Nanti menuju gedung kantin lantai 3. Stay tune. Support FMT channel guys. Thank you. Udah selesai proses registrasi guys, jadi BC International Company ini kita pasti di Charon Pokpan. Nanti kita cek ya mengapa seperti itu. Oke? Dalam acara rapat umum pemegang saham tahunan PT BC International Tbk, boleh kita beri aplaus yang meriah untuk acara yang luar biasa. BC International Tbk, Bapak Agus Saputra Wijaya selaku Direktur Utama. Boleh kita beri aplaus ya. Terima kasih. Bapak Putu Darsana selaku Direktur. Terima kasih. Bapak Triyono Hardianto selaku Direktur. Bapak Arif Tony Kusuma selaku Direktur. Berikut jajaran Dewan Komisaris PT BC International Tbk. Bapak Q. Thomas Effendi, Komisaris Utama. Bapak Burhan Hidayat, selaku Komisaris Independen. Meningkat dan semakin banyak orang kembali bekerja. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam konsumsi makanan di luar rumah. Selain itu, dengan iklim yang sangat kondusif, di mana hujan turun hampir di sepanjang tahun, membuat musim tanam menjadi lebih banyak, sehingga para petani dapat memaksimalkan hasil panen mereka. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku untuk industri makanan, perseroan memperoleh manfaat dari peningkatan ini secara keseluruhan. Penjualan sebesar 2,42 triliun dari seluruh lini bisnisnya atau meningkat 19,87% dari 2,02 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Laba bersih meningkat 37,34% dari 380,99 miliar rupiah menjadi 523,24 miliar rupiah. Pembagian dividen tunai sebesar Rp68 setiap saham atau 39% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 yang dibayarkan atas 3 miliar saham atau seluruhnya sebesar 204 miliar, serta memberikan kuasa kepada direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan B. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan. Mengangkat Bapak Sunardi sebagai Komisaris Independen. Mengangkat Bapak Wisnu Adi Gumala sebagai Direktur Perseroan. Silakan Pak. Mengangkat Bapak Adi Kristanto STP MP sebagai Direktur Perseroan. Tbk adalah salah satu produsen benih hibrida yang terbesar di Indonesia, terutama untuk benih jagung. Selain itu kami juga punya benih padi hibrida dan juga benih hortikultura. Selain itu kami juga mempunyai satu divisi yang bergerak di bidang agrokimia, memproduksi pestisida dan juga beberapa produk pupuk-pupuk yang
tidak bersubsidi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, BC didirikan pada tahun 1983 oleh Calon Popan Indonesia Group, dan saat ini kami hampir berulang tahun ke-40. Memang mengalami sales revenue dan juga net margin yang cukup signifikan penurunannya. Jadi ini memang dikarenakan stok yang terbatas, terutama untuk benih jagung hibrida, di mana di tahun lalu, akhir tahun 2022, dengan iklim yang kalau di bahasa pertanian itu adalah kemarau basah, kami sedikit banyak mengalami tantangan di mana hasil produksinya tidak maksimal, Bapak Ibu. Sehingga itu mengakibatkan ketersediaan stok daripada benih jagung hibrida di tahun 2023 ini sedikit terkendala. Tetapi kalau berdasarkan dari informasi BMKG, di tahun ini diperkirakan iklimnya akan cenderung kering, El Nino. Kalau di tahun lalu La Nina. Jadi harapan kami untuk mengejar ketertinggalan di triwulan pertama dengan angka produksi, di sini ada Pak Triyono juga sebagai Direktur Produksi. Dari penanaman di bulan lalu, April, dan juga di bulan ini menunjukkan satu angka yang optimis, di mana itu juga akan terpanen nanti di semester kedua, start bulan Juli nanti sampai ke bulan Agustus dan seterusnya. Jadi target yang sudah kami tetapkan di awal tahun untuk tahun 2023 ini, perseroan masih sangat optimis untuk sangat mengutamakan bioteknologi. Karena kenapa? Kami berkeyakinan dengan bioteknologi, maka hasil atau perakitan varietas yang kami keluarkan akan jauh lebih akurat dan juga presisi. Di luar daripada itu, dengan bioteknologi, tentunya percepatan dari perakitan varietas yang akan kami keluarkan ke depannya akan lebih cepat waktunya. Kami sudah beli tanah di Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan untuk ekspansi kapasitas daripada plan formulasi untuk agrokimia dengan total nilai investasi sekitar hampir 200 miliar, di mana kapasitas per tahunnya akan bisa memproduksi sekitar 15.000 ton yang terdiri dari pestisida seperti Bapak Ibu tahu, herbisida, insektisida, fungisida, dan produk-produk paket lainnya. Total area yang sudah kami beli sekitar hampir 7 hektar. Tentunya kami berharap dengan adanya formulation plan yang baru di Sulawesi Selatan juga bisa membantu untuk distribusi yang jauh lebih efisien, menaungi banyak petani di bawahnya. Nah, kami mulai program kemitraan jagung ini di tahun 2021 Agustus. Pada waktu itu angkanya mungkin masih kecil karena waktu itu kami baru mulai. Angkanya sekitar 9.000 hektar, panennya belum terlalu banyak karena panennya waktu itu Agustus, penanamannya sampai Desember, panennya di tahun depannya 2022. Tahun lalu Bapak Ibu, dari target yang sudah ditetapkan, perseroan mencapai angka penanaman sekitar hampir 50.000 hektar, di mana hasil panen yang keluar di tahun lalu itu sekitar 120.000 ton. Informasi kalau bicara combine harvester, saat ini kami mempunyai data biaya panen para petani 1 hektar itu kira-kira sekitar 5 juta, Bapak Ibu, dari mulai panen sampai pipil menjadi grade, menjadi biji daripada jagung. Nah, sekarang angka daripada penyewaan combine harvester ini per hektar sekitar cuma 2,5 juta, di mana itu bisa mengurangi hampir setengah daripada biaya panennya petani. Petani-petani tembakau yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, untuk kami coba merangkul untuk menjadi kontrak grower kami, supaya kedepannya
perseroan bisa ekspansi untuk melakukan produksi benih jagung hibrida di pulau lain selain Pulau Jawa. Daripada formulation plant yang akan kita bangun di Sulawesi Selatan, Bapak, itu kapasitasnya sekitar 15.000, di mana saat ini kami sudah punya pabrik dengan kapasitas 25.000 ton per tahun yang ada di Mojokerto. Kalau bicara dari target revenue yang ingin kami capai untuk new formulation plant yang ada di Sulawesi Selatan, saat ini angka penjualan kami untuk grup divisinya agrokimia ini sekitar 400 miliar rupiah per tahun. Jadi dengan asumsi ketika kami sudah mempunyai unit produksi baru di Pulau Sulawesi, bisa mengcover seluruh Pulau Sulawesi dan juga pulau-pulau yang berdekatan, target kedepannya kami menargetkan pertumbuhan sekitar 20-25% per tahun. Karena dengan angka yang sudah kami capai sekarang, peluang di Pulau Sulawesi masih sangat luar biasa, Pak. Lalu terkait alat mesin pertanian saat ini, yang kami lakukan ke depannya, planningnya adalah tidak hanya sekedar menjadi distributor, tetapi kami juga akan melakukan perakitan daripada alat mesin pertanian ini dengan target pasar berbagai hal yang bisa dilakukan. Saat ini memang cara pemasaran yang paling banyak dilakukan adalah melalui taksi Alsintan. Itu tidak diperbolehkan masih. Jadi selama ini import jagung untuk F1 itu dengan aturan main yang ada tidak diperbolehkan. Lalu kalau terkait daripada kontribusi kemitraan jagung di triwulan pertama saat ini masih belum terlalu besar terhadap sales revenue yang dimiliki oleh perseroan.